Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pukus Sajiwo, 1905 2014 049, dan rekan saya Muhammad Arafi Samsul Ibrahim, NIM 1905 2014 082. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rencana master plan bisnis dari CV Selikur yang bergelut di jasa rakit komponen komputer. Next. Di sini ada daftar isinya. Yang pertama judul, dan pada bab pertama kami ada pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalah. Bab kedua ada pembahasan berisi tentang visi dan misi, strategi bisnis, analisis SWOT, dan balance scorecard. Dan yang terakhir ada bab 3 yang berisi metodologi dan hasil master plan yang berisi dari 5 tahap. Next. Bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi adalah suatu kegiatan yang terus-menerus dan sistematis dengan tujuan yang akan dicapai dalam perencanaan strategis di institusi perguruan tinggi. Perencanaan strategis sebagai proses yang memandu atau guidance suatu organisasi untuk menentukan tujuan atau arah serta keputusan untuk mengalokasikan sumber daya dalam mencapai tujuan dan goals yang ingin dicapai. Teknologi yang berkembang begitu pesat menuntut semua pihak yang aktivitas hidupnya terikat dengan perangkat tersebut untuk segera menyesuaikan diri baik dalam kebutuhan hardware maupun skill. Hal tersebut bukanlah mengikuti tren semata, namun lebih berorientasi pada penjunjung kelancaran kerja ataupun aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Yang tentu dengan adanya teknologi baru baik hardware maupun software akan sangat mendukung terhadap kecepatan dan kekuatan hasil kinerja dalam segala bidang. Komputer merupakan salah satu hasil produk teknologi yang banyak dicapai dalam menunjang aktivitas kerja sebuah lembaga maupun perorangan. Karena dengan kebutuhan perangkat tersebut mampu mempercepat dan kesempurnaan aktivitas kerja. Namun di sisi lain, tingginya ketergantungan aktivitas kerja pada komputer akan bertambah secara langsung pada kemampuan kinerja perangkat. Semakin sering dan lamanya waktu menggunakan perangkat komputer dalam bekerja akan bertambah signifikan pada performa perangkat itu sendiri. Apalagi pemakaian user tidak mempunyai cukup ilmu dalam menangani sistem maupun hardware. Hal ini semakin menurunkan performa kinerja komputer tersebut. Meningkatnya pengguna komputer dan banyaknya pengguna perangkat komputer yang tidak mampu menangani beberapa masalah terkait dengan sistem operasi maupun hardware memberi peluang tersendiri bagi para teknisi komputer untuk membuka usaha di bidang perakitan komputer. Pesaing usaha jasa rakit komputer ada di kota-kota besar karena banyaknya pihak yang membuka usaha tersebut. Namun lain halnya dengan persaingan di kota-kota kecil. Peluang usaha tersebut masih cukup menjanjikan untuk dijalankan. Atas dasar pemikiran itulah maka kami mempunyai kecakapan ilmu di bidang yang troubleshooting komputer baik hardware maupun software, berinisiatif mendirikan usaha jasa servis komputer yang dapat dipercaya oleh konsumen dan akurat. Next. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana strategi bisnis yang akan kita capai. Dan kedua, bagaimana matriks SWOT dari bisnis jasa rakit komputer itu sendiri. Next.
Bab 2, pembahasan. Yang pertama ada visi misi. Visi kami adalah menjadikan usaha yang cepat dan tanggap, ramah dan tepat sasaran di bidang perakitan besi. Ya. Lalu misi kami memberikan pelayanan terbaik untuk customer, memberikan masukan-masukan kepada customer, memilihkan bahan yang berkualitas dan tepat, menjamin kualitas produk yang kami berikan, dan memanjakan konsumer dengan fasilitas-fasilitas yang telah kami berikan. Lalu strategi bisnis yang akan kita pakai adalah yang pertama membuat website khusus yang berisikan tentang komponen-komponen yang telah disediakan dan memberikan berbagai produk dari brand-brand yang cukup terkenal dan mencantumkan harga dan kualitas dari produk agar customer bisa bebas untuk memilih komponen yang diinginkan. Setelah itu kami menyediakan kontak person dari penerima jasa kami agar customer bisa berkonsultasi tentang pilihan mereka, dan kami akan memberi masukan-masukan yang menguntungkan untuk customer itu sendiri. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan kita adalah customer tidak perlu melakukan survei untuk komponen yang akan digunakan, dan customer tidak perlu melakukan perakitan sendiri. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu pada segi penambahan biaya untuk pengiriman dan susahnya mendapatkan kepercayaan langsung dari customer. Ketiga, opportunities, yaitu karena kemajuan teknologi yang sangat pesat pada saat ini, banyak yang membutuhkan PC, akan tetapi banyak orang yang masih belum memahami seutuhnya tentang apa saja komponen-komponen yang berada di dalam PC itu tersendiri. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancaman bisnis dari kami adalah banyaknya informasi di internet, sehingga banyak orang yang bisa belajar secara autodidak atau mandiri untuk memilih dan merakit komponen mereka secara mandiri. Next. Selanjutnya ada balance score. Pertama, analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan efisiensi. Pada likuiditas yang dihitung nilai current ratio dan quick ratio. Kemudian rasio solvabilitas diukur dari debt to assets ratio dan debt to equity ratio. Rasio probabilitas atau profitability ratio adalah rasio untuk perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profit dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Yang terakhir, rasio solvabilitas disebut juga rasio leverage, yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktivitas perusahaan yang dibiayai oleh utang. Lalu yang kedua ada perspektif pelanggan. Tolak ukur pada perspektif ini yaitu tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan skala Likert dengan kategori sangat penting atau sangat puas, penting atau puas, cukup penting atau cukup puas, tidak penting atau tidak puas, sangat tidak penting atau sangat tidak puas. Lalu yang terakhir, hasil tingkat kepuasan dihitung dengan rumus. Next. Dihitung dengan rumus tingkat kepuasan sama dengan skor persepsi dibagi skor harapan dikali prosentase.
Selanjutnya ada perspektif proses bisnis internal. Pengukuran perspektif ini terdiri dari jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu periode akuntansi, manufacturing, cycle effectiveness atau MCE, dengan membandingkan waktu pengolahan dengan waktu penyelesaian, serta tingkat kerusakan produk dengan perhitungan part per million defect rate, yaitu tingkat kerusakan produk dibanding produksi keseluruhan dan dikalikan persentase. Lalu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pengukuran pada perspektif ini meliputi tingkat kepuasan karyawan dengan membandingkan skor persepsi dan skor harapan. Retensi karyawan dengan membandingkan jumlah karyawan yang keluar dengan jumlah karyawan keseluruhan. Produktivitas karyawan dengan membandingkan penjualan dan jumlah karyawan, dan pelatihan karyawan dibandingkan antara jumlah karyawan yang ada pada pelatihan dan jumlah karyawan. Next. Untuk bab 3 sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Arafi Ibrahim. Bab 3, metodologi dan hasil master plan. Tahap pertama, membuka dan mencari peluang usaha pada zaman modern ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikan kita menjadi orang yang lebih kreatif dan dapat menghasilkan uang banyak. Cara yang dilakukan dalam berwirausaha. Misalnya melakukan perakitan komponen pada komputer. Bisnis ini sangat cocok diterapkan pada zaman yang maju akan teknologi seperti pada zaman ini. Oleh karena itu, penulis mencipta suatu hasil atau bisnis yang memiliki nilai jual tinggi yang akan berguna di zaman modern ini. Penjual membuat bisnis perakitan komponen komputer yang bernama Slikur. Hal ini pasti sangat berguna bagi warga yang masih gagap terhadap teknologi. Maka dari itu, kami berinisiatif membantu mereka dengan jasa kami yang berikan agar warga tidak lebih ragu untuk mempelajari tentang komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Maka akan membantu tulus hati customer kami yang sedang kebingungan tentang komponen-komponen yang akan dipilih nanti. Tentu saja banyak varian kebutuhan yang mereka inginkan. Antara lain untuk gaming, editing, atau hanya untuk pengetikan saja. Hal itu jelas akan kami jelaskan pada pembeli komponen apa saja yang cocok untuk kebutuhan mereka. Dan goals dari kami adalah customer puas akan rakitan dari kami sehingga dapat mengajak rekan-rekan yang lain untuk berbelanja dan merakit di toko kami. Next. Untuk tahap yang kedua, sudah dijelaskan bahwa kami mendirikan jasa rakit komponen komputer ini bertujuan memanfaatkan peluang di masa sekarang karena kebanyakan pada para pemuda zaman sekarang yang masih belum sepenuhnya mengetahui tentang teknologi, apalagi tentang komponen komputer. Kami juga dapat melihat bahwa semua kegiatan di zaman ini tidak lepas dari gadget atau teknologi. Apalagi pada saat ini ujian pun diwajibkan untuk membawa laptop atau komputer sendiri-sendiri. Selain itu, kami juga melihat banyak kemajuan lainnya. Banyak anak-anak yang ingin komputer yang dapat digunakan untuk streaming, memainkan game yang berat, atau untuk melakukan editing video. Untuk tahap yang ketiga, analisis SWOT Rangkuti mengemukakan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersama dapat menimbulkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategi lalu berkaitan dengan pengembangan misi dan tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan.
yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dan kondisi yang ada saat ini, hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. A. Analisis lingkungan eksternal, peluang dan ancaman. Menurut Kotler, unit bisnis harus mengamati kekuatan lingkungan makro yang utama dan faktor lingkungan mikro yang signifikan, yang mempengaruhi kemampuannya dalam menghasilkan laba. Unit bisnis harus menetapkan sistem intelijen pemasaran eksternal dan internal. Peluang pemasaran atau marketing opportunity adalah wilayah kebutuhan dan minat pembeli, di mana perusahaan mempunyai probabilitas tinggi untuk memuaskan kebutuhan tersebut, menguntungkan. Ancaman lingkungan adalah tantangan yang ditempatkan oleh tren atau perkembangan yang tidak disukai yang akan dihasilkan penurunan penjualan atau laba akibat tidak adanya tindakan pemasaran atau defensif. Analisis lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan. Kemampuan menemukan peluang yang menarik dan kemampuan memanfaatkan peluang tersebut adalah dua hal yang berbeda. Setiap bisnis harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internalnya. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Untuk tahap yang ketiga, tahap yang keempat, maaf. Jadi di opportunities itu di strike dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Untuk weakness itu memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Untuk threats itu menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada. Untuk yang di bagian weakness-nya, berusaha meminimalkan kelemahan-kelemahannya perusahaan serta sekaligus menghindari ancaman-ancaman. Untuk tahap yang kelima. Untuk tahap kelima seperti ini. Contohnya seperti ini. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.